Oke, salam Budi Luhur. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Technopreneurship pertemuan ke-10 ya. Kita pada hari ini masih membahas mengenai bagaimana kita membuat model startup menggunakan BMC ya, Business Model Canvas. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke mempelajari bagaimana membuat customer segment and value proposition ya pada BMC ya. Jadi dua faktor utama ini adalah penentu dalam sebuah modal startup. Oke, saya akan jelaskan dulu pelan-pelan ya. Oke, saya ulangi lagi yang minggu kemarin bahwa BMC itu kita tahu bahwa merupakan kertas ya, berupa kertas untuk membuat model ya, di mana di sini kita gunakan untuk membuat model startup ya, di mana menggambarkan representasi secara visual yang menunjukkan secara jelas tentang scope bisnis ya, atau rangkaian bisnis yang mau kita buat ya. Di sini kita membuat rencananya adalah membuat model startup. Dengan adanya BMC ini kita tidak perlu membuat dokumen bisnis plan yang panjang. Jadi cukup hanya satu halaman kita sudah tahu apa yang mau kita buat di dalam bisnis secara garis besar ya. Umumnya model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah atau menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal ya. Sesudah itu di BMC ini mempunyai keunggulan yaitu dengan menggunakan BMC ini proses analisa kebutuhan dan juga kelebihan dari bisnis dapat kita tuangkan ya, itu BMC-nya. Nah, untuk customer segment kita sudah pahami ya bahwa di BMC itu ada 9 sektor ya, tetapi yang hari ini kita bahas ada 2 yaitu customer segment sama value proposition. Nah, customer segment ini adalah penentu. Sebelum kita membuka bisnis, terutama kita membuat model startup, Anda harus pikirkan dulu ya, pikirkan dulu customer segment yang dituju kepada siapa sebelum Anda membuat model startup. Misalnya Anda membuat model startup misalnya tentang baju. Anda harus pikir dulu itu bajunya untuk siapa ya? Segmennya perempuan atau laki-laki atau anak-anak. Begitu juga misalnya Anda membuat startup misalnya, tapi startup isinya bisa tentang kesehatan. Nah, ini kesehatannya untuk siapa lagi segmennya? Apakah untuk laki-laki, apa untuk perempuan, ataupun semua segmen bisa. Contohnya Anda misalnya membuat startup bidang fintech, financial technology, ya. Itu juga Anda harus pikirkan itu untuk customer segmennya untuk siapa. Jadi membuat startup itu tidak asal-asalan gitu loh, ya. Misalnya Anda membuat fintech, misalnya fintech, ya, misal P2P atau membuat startup tentang berita online, misalnya tentang ekonomi dan bisnis. Nah, berarti Anda harus tahu segmentasi pasarnya untuk siapa, gitu loh. Misalnya model bisnis seperti e-commerce. Nah, e-commerce juga banyak segmennya, customernya. Kalau Anda e-commerce misalnya hanya jual baju, misalnya baju batik, nah itu segmen untuk apa? Kalau Anda jualnya misalnya tentang perlengkapan rumah tangga, ya otomatis ibu-ibu segmennya gitu. Itu harus dipahami. Nah, contohnya misalnya di sini adalah customer segment ya, di sebelah kanan. Contohnya adalah ini adalah misalnya UMKM tentang produk UMKM. Nah, jual makanan ringan, snack. Nah, kita sudah tahu bahwa pelanggan atau customer segmentnya tertuju kepada hampir semua orang. Mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, remaja itu suka snack. Nah, itu contoh dari penjelasan dari customer segment. Nah, berikutnya yang keduanya ini ya, value proposition. Ya, value proposition. Dari 9 item dalam BMC ini juga termasuk yang paling yang harus diperhatikan sebelum membuat startup ya. Bagian ini adalah sekat untuk menunjukkan apa keunggulan dari startup Anda. Nah, elemen ini berisi tentang nilai tambah yang membedakan Anda itu dengan orang lain. Misalnya sama-sama Anda membuat startup masalah fintech atau startup misalnya tentang laundry misalnya. Anda harus membuat
ke apa ya, keadaan di startup itu yang membuat Anda itu lebih unggul daripada orang lain. Gitu loh. Misalnya mungkin orang lain hanya ngasih diskon 10%, Anda bisa ngasih diskon 20%. Misalnya, mungkin aplikasi yang lain misalnya kalau download itu 40 mega, mungkin aplikasi Anda hanya 2 mega. Misalnya itu adalah value proposition ya. Biasanya nilai tambah yang dimaksud adalah solusi dan juga inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya, misalnya dalam e-commerce ya, value proposition-nya misalnya contoh sini misalnya memiliki produk lengkap dan update serta berkesinambungan. Ya. Misalnya ada lagi misal keunggulannya misalnya e-commerce Anda menggunakan metode pembayaran yang bervariasi lebih dari satu. Misalnya metode pengiriman produknya bervariasi, tidak hanya satu kurir saja. Yaitu ada keamanan transaksinya, ada returnya, ada promo dan reward. Kalau value proposition itu kalau e-commerce pada umumnya sudah seperti itu ya. Misalnya metode pengiriman bisa banyak menggunakan bank ini, bank itu. Ya, pengiriman juga banyak bank ini, bank itu, tapi tidak semua e-commerce itu bisa retur, value proposition-nya, keunggulannya, gitu loh. Promo dan reward ya, misalnya ongkir ya, bebas ongkir ya dan sebagainya ya. Dan itulah value proposition. Misalnya aplikasi juga ya, aplikasi yang di tempat lain misalnya kalau mau download itu versi mobile-nya misalnya 35 MB. Nah, Anda membuat aplikasi hanya download-nya 10 MB. Itu salah satu eh, contoh value proposition ya. Itu. Nah, nanti sebelum ada tugas ya untuk Anda ya, untuk ini nanti ini bisa di-download di Classroom. Nah, selain itu juga ya, ini kan 2 dari 9 ya, 2 dari 9. Oleh sebab itu saya minta Anda membuat model startup ya. Kita tiap minggu nyicil-nyicil buatnya, tapi Anda pikirkan startup apa yang mau Anda buat. Nanti kalau sudah dapat, maka Anda tuangkanlah kedua hal tersebut dulu untuk minggu ini, yaitu buat customer segment dan value proposition. Jadi kira-kira di dalam startup yang Anda mau buat, kira-kira segmennya mau tertuju kepada siapa, dan kedua mempunyai value proposition-nya apa, keunggulan yang dibandingkan dengan startup lain. Nah, itu yang harus kita sharing dan harus kita buat nanti ya. Anda buat nanti kita akan koreksi bareng-bareng untuk melihat apa hasilnya dan startup apa model-model yang Anda gunakan ya. Kalau model kita pendekatan pakai BMC saja, hanya saja setiap orang sudah pasti mempunyai ide yang berbeda-beda sehingga dari ide-ide itu menciptakan sebuah inovasi. Kira-kira wah keren ya gitu misalnya ya. Nah, dari sinilah anak-anak sebelum orang membuat startup ya minimal membuat seperti ini jadi tahu apa keunggulan dan perbedaan startup kita dengan yang lainnya. Kita berbuat model ya, tapi dari sebuah model akan bermimpi nanti menjadi startup benaran ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi.